Ta'ala ketika Imam Syafi'i mau berkunjung ke Baghdad, ke tempat muridnya Imam Ahmad bin Hanbal, maka selama di perjalanan dari Mesir ke Irak itu Imam Syafi'i tidak makan dan tidak minum. Mulai keluar dari rumahnya beliau tidak lagi makan, kemudian tidak lagi minum. Beliau makan dan minum ketika sudah sampai di Baghdad, dan itu pun di rumah muridnya Imam Ahmad bin Hanbal. Ketika sampai di rumah Imam Ahmad bin Hanbal, maka Imam Syafi'i itu makan sepuasnya, kemudian juga minum sepuasnya. Maka anak perempuan dari Imam Ahmad bin Hanbal ini heran, bertanya kepada bapaknya, "Wahai ayah, apakah itu Imam Syafi'i yang disebut-sebut sebagai orang paling alim di seantero bumi ini? Guru yang selama ini kau bangga-banggakan. Tetapi kenapa saya lihat dia makan seperti orang yang tidak pernah makan. Makannya kayak orang kesetanan. Kemudian minumnya juga seperti orang yang kehausan." Imam Ahmad berkata, "Wahai putriku, engkau tanyakan langsung kepadanya, jangan kepada saya." Ke putrinya Imam Ahmad bin Hanbal bertanya di balik hijab kepada Imam Syafi'i, dikatakan, "Kenapa engkau seperti segitunya makan dan minum di rumah kami?" Kata Imam Syafi'i, "Aku rela tidak makan dan minum dari Mesir sampai ke Irak supaya mendapatkan makanan dan minuman yang paling berkah. Tidak ada rumah yang paling berkah di Irak ini kecuali rumahnya Ahmad bin Hanbal. Maka di Padang ini tidak ada rumah yang paling berkah kecuali rumah yang kita datangi malam ini. Maka apa saja yang ada di rumah ini paling berkah. Yang duduk di teras paling berkah. Yang duduk di ruang tamu paling berkah. Yang dapat minuman paling berkah. Bentar lagi dapat makanan paling berkah." Masya Allah. Maka kalau berkunjung ke rumah paling berkah itu apa saja menjadi berkah, Pak. Habiskan. Kenapa? Karena di Padang ini rumah yang paling berkah. Seumur hidup saya berjalan di Padang ini rumah paling berkah, Masya Allah. Kenapa paling berkah? Rumahnya zuriyah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang menghubungkan dirinya dengan zuriyah Nabi berarti menghubungkan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang tidak mau menghubungkan dirinya dengan zuriyah Nabi berarti tidak mau dengan syafaatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hadirin memuliakan Allah Ta'ala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Setelah sekian lama Allah Subhanahu Wa Ta'ala zohirkan rumahnya Ahlul Bait di tempat kita ini, di kota Padang ini. Mudah-mudahan nanti nyusul yang lain ke sini, Masya Allah. Hadirin memuliakan Allah Ta'ala, kenapa Imam Syafi'i berbuat begitu? Mengambil keberkahan daripada muridnya, bertabaruk dengan muridnya. Padahal Imam Syafi'i ini gurunya. Imam Ahmad ini, kata Imam Syafi'i, tidaklah aku keluar meninggalkan Baghdad kecuali ada Imam Ahmad bin Hanbal di sana. Begitu pula kata Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i itu seperti matahari. Kalaulah tidak ada Imam Syafi'i, maka sunnah ini akan mati, katanya. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, dalam solatku selama 40 tahun lamanya, di dalam solatnya, Pak, bukan di luar solat, di dalam solatnya, kata Imam Ahmad bin Hanbal, aku selalu mendoakan ayahku dan ibuku, kemudian guruku Imam Syafi'i. 40 tahun dalam solatnya. Maka kalau kita mau dapat berkah, doakan guru kita. Nah, kita doakan guru kita, maka keberkahan dapat kepada kita. Maka alhamdulillah hari ini kita di rumah guru, Pak. Kalau di rumah guru ini banyak dapat berkahnya. Salah aja kita berkah, apalagi betul. Jadi Imam Ahmad juga mengambil tabarruk kepada gurunya. Bahkan satu kali ketika Imam Syafi'i di Mesir, ketika beliau sakit, maka mengirim muridnya yang lain untuk jumpa dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Ketika datang ditanya oleh Imam Ahmad bin Hanbal, bagian badanmu yang mana yang terakhir memegang badannya Imam Syafi'i? Maka diberitahukan tangan ini. Tangan ini dicium sepuas-puasnya oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Padahal Mesir ke Baghdad itu butuh waktu, Pak. Hari ini kalau kita terbang pakai pesawat 4 jam paling cepat, Pak. Mesir, Kairo ke Baghdad 4 jam paling cepat. Dulu bagaimana? Perjalanan menggunakan unta, kuda, keledai. Berapa bulan? Dari Mesir ke Baghdad.
Nah, segitu lamanya kata Imam Ahmad, berkahnya tidak akan hilang. Nah, maka dicium sepuasnya. Jadi kalau kami cium tangan, kasihkan aja, Bib. Jangan ditolak-tolak tangannya. Pantas nggak pantas, tetap pantas lah. Allah. Kemudian ketika kembali ke Mesir, kata Imam Ahmad, ini saya punya gamis, punya baju, maka berikan baju ini kepada Imam Syafi'i. Maka begitu sampai di Mesir, diberi, kata Imam Syafi'i, ada nggak Imam Ahmad memberi hadiah untuk saya? Kata murid, ini ada. Beliau memberikan gamisnya. Maka kata Imam Syafi'i, rendam gamis itu, bukan cuci, Pak, rendam gamisnya, kemudian bawa airnya ke sini, diminum oleh Imam Syafi'i. Seorang guru bertabaruk dengan muridnya. Muridnya apalagi tabaruk dengan gurunya. Kehadirin muliakan Allah Ta'ala, hari ini kita belajar bertabaruk mengambil berkah. Nah, bertabaruk kita mengambil berkah. Kemudian kita lihat ada dipajang foto para ulama kita, mengambil berkah dengan para ulama. Sebagian guru saya tidak setuju dengan dipajangnya foto itu. Sebagian, kata beliau, jangan sampai nanti karena berharap fotonya, tetapi amal kita nggak meningkat. Nah, foto ulama kita pajang, tapi amal kita tidak meningkat. Tapi kalau kamu pajang foto ulama di rumah kamu dan amal kamu meningkat, silahkan. Maka kalau kita mau mengambil berkah, taruh foto ulama di depan di rumah kita. Sama nggak nilainya memandang langsung ulama dengan memandang fotonya? Sama. Keberkahannya tidak akan hilang. Jadi walaupun kita nggak ketemu langsung dengan ulama tersebut, tapi kita di rumah kita ada fotonya, maka keberkahannya sama. Nah, keberkahannya sama. Maka saya mengambil pendapat guru yang lain, di rumah kamu harus ada foto ulama. Jadi guru kita mesti banyak, Pak. Jadi ketika ada perbedaan pendapat di antara guru kita lapor. Ustaz, walaupun Ustaz marah, tetap saya pajang foto di rumah saya. Sebagaimana Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari, kata baginda Nabi, wahai Abu Dzar, kamu pulang ke rumah kamu pulang ke kaum kamu. Nanti kalau kami sudah kuat di Mekah ini, kamu boleh datang lagi. Kalau begitu, baiklah ya Rasulullah, saya pulang. Maka Sayyidina Abu Dzar pulang, tapi sebelum pulang dia sempat-sempatkan berkhutbah di depan Ka'bah. Dan manusia yang khutbah di depan Ka'bah yang pertama kali itu adalah Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari. Maka dia katakan, wahai penduduk Makkah, ketahuilah bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Gak sampai hitungan menit, Pak, hitungan detik langsung dikeroyok beliau, hampir mati dia. Dikeroyok hampir mati. Ketika itu lewat Abu Sufyan dengan Sayyidina Abbas. Nah, kalau kalian sampai pukul mati orang ini, maka nanti jalur perdagangan kita akan dihambat oleh kaumnya, oleh kabilahnya. Maka selamat. Besok dia sadar lagi, balik lagi dia. Dia khutbah lagi di depan Ka'bah. Wahai penduduk Makkah, tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Dikeroyok lagi, hampir mati. 3 hari lamanya dia buat begitu. Sayyidina baginda Nabi menyuruh dia pulang. Bukan berarti Sayyidina Abu Dzar enggak taat kepada Nabi, tapi keimanannya untuk memproklamirkan keimanannya dan kenabiannya Rasulullah, beliau rela kalau dapat siksaan. Nabi melarangnya supaya jangan disiksa. Tapi Sayyidina Abu Dzar, beliau siap untuk menderita, maka diumumkannya. Maka kalau ada di antara kita yang macam Sayyidina Abu Dzar, maaf aja, Bib. Dilarang ciuman tetap cium, Masya Allah. Dilarang cium tangan tetap cium tangan, Masya Allah. Maka Sayyidina Abu Dzar ini begitu dicintai oleh baginda Nabi. Sahabat yang memang luar biasa zuhudnya. Sahabat yang memang luar biasa zuhudnya. Sampai Sayyidina Utsman pun beliau pukul, Pak. Khalifah ketika itu. Terjadi permasalahan besar. Di depan umum beliau pukul Sayyidina Utsman. Dan Sayyidina Utsman tidak marah juga. Karena memang betul hadis dari Nabi memang begitu. Kata Sayyidina Utsman, wahai Abu Dzar, sekarang kamu tinggal di Madinah bersama saya, jadilah penasihat saya. Kata Abu Dzar, enggak, aku tidak suka bertemu dengan orang-orang besar. Maka beliau lari ke Rabzah, sekitar 20-an kilo dari Madinah. Beliau tinggal sendiri di sana. Kemudian bersama istrinya. Kata beliau, nanti kalau saya mati, maka letakkan jenazah saya di luar rumah. Nanti akan ada kawan-kawanku yang menguburkan jenazahku. Maka betul, tidak lama kemudian beliau meninggal dunia, maka istrinya meletakkan jenazahnya di depan pintu rumahnya. Tidak berapa lama datang dari tempat yang jauh dari Syam Sayyidina Abdullah bin Mas'ud untuk mengurus jenazahnya. Maka betullah kata Nabi, Abu Dzar ini suka sendiri.
maka dia masuk Islam sendiri, kemudian dia mati sendiri, dibangkitkan pun sendiri juga. Hadirin muliakan Allah Ta'ala, tetapi keberkahan Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari sampai hari ini kita rasakan. Hadirin muliakan Allah Ta'ala, keberkahan ada pada orang-orang yang terhubung dengan Nabi SAW, dengan zuriyahnya dan kepada para ulama. Nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, tapi Nabi mewariskan ulama. Maka hidup kita ini jangan jauhkan dari ulama. Di India, di Pakistan, di Bangladesh saya belajar begitu mulianya ulama. Di Bangladesh saya ketemu satu orang dapat warisan. Maka dapat warisan, dia datang ke masjid, dia tunggu imam masjid, beliau juga mufti di kampung itu. Selesai beliau sholat duha, ditanya, "Wahai Tuan Mufti, saya dapat warisan, jumlahnya sekian. Maka apa yang harus saya lakukan dengan uang ini?" Kata Mufti, "Kamu mau apa?" "Saya mau dagang." "Kamu mau dagang apa?" Kata dia, "Saya mau dagang semangka." Kata Mufti, "Jangan, uang ini kamu berikan kepada istri kamu menurut yang pantas, kemudian untuk anakmu, kemudian kamu usaha jangan jual semangka, tapi kamu jual labu." Di Bangladesh itu apa-apa semua pakai labu. Maka dia katakan, "Baik Tuan Mufti, saya pulang." Dan dia bagi duit untuk istrinya, untuk anaknya, kemudian dia mulai berdagang, dibelinya labu. Nah, untuk jualan pun dia tanya dulu. Ada lagi yang mau bangun rumah, datang dia ke masjid. "Tuan Mufti, saya mau bangun rumah, bagusnya rumah saya bagaimana?" Kalau kita bangun dulu, nanti dikatakan ini salah nih arahnya, baru dia katanya mau gimana lagi Ustaz, udah kebikin rumahnya. Dari orang-orang yang ngerti ulama, apa yang dibuat pun ditanya dulu. Jangan sudah selesai baru laporan. Yang betul itu kita bertanya dulu, disuruhnya A, kita kerjakan A. Tapi kalau kita sudah buat, sudah selesai, baru kita laporkan, ini nggak adab kepada ulama. Maka yang adab kepada ulama itu apa saja yang mau kita buat, kita laporkan dulu. Boleh katanya, kita kerjakan. Dilarangnya, kita tinggalkan. Hadirin muliakan Allah Ta'ala, terhubung dengan zuriyah Nabi, terhubung dengan ulama pewarisnya para Nabi. Maka mudah-mudahan dua berkah ini kita jaga, senantiasa berhubungan dengan zuriyah Nabi, kemudian senantiasa berhubungan dengan para alim ulama. Karena kita nggak ngerti apa-apa. Walaupun kita bagaimanapun, kita nggak ngerti apa-apa. Yang ngerti itu para ulama. Maka para ulama ini apa saja beliau berusaha menahan kesenangan nafsunya untuk umat ini. Bahkan hadirin muliakan Allah Ta'ala, nggak tidur ulama ini gara-gara pertanyaan kita. Nah, kita nanyanya pelan, "Ustaz, gimana hukumnya gini-gini dan gini?" Maka dia tanya, saya cari dulu jawaban. Semalaman dicari, cuma nggak ketemu jawabannya. Gara-gara pertanyaan kita, mungkin menurut kita sepele, tapi semalaman ulama ini nggak tidur dia, gara-gara pertanyaan kita. Kemudian nanti dikasih tahu besoknya, jawabannya begini. Apa kita katakan? Nggak ada dalil yang lain, Ustaz, katanya. Masya Allah. Nah, semalaman dicari dalilnya, dikasih jawabannya, mau cari jawaban yang lain lagi. Masya Allah. Maka kita usahakan memuliakan para ulama, guru-guru kita. Maka kita mencium tangan ulama itu bagian daripada adab kita. Ulamanya nggak mau dicium, urusan ulamanya. Yang tugas kita cium tangannya. Masya Allah. Rapikan sendalnya, Masya Allah. Satu orang guru saya jadi ulama, dia cerita, udah meninggal juga. Saya ini jadi ulama ini karena bapak saya tiap sore beli gorengan. Beli gorengan, kemudian nggak dimakannya. Satu bungkus dikasihnya kepada ulama, kemudian satu bungkus lagi dia bawa pulang. Gara-gara gorengan saya jadi ulama, katanya. Masya Allah. Kuliah di Mesir, kemudian nyambung ke Pakistan, jadi mufti beliau. Masya Allah. Padahal bapaknya orang biasa, juragan minyak cuma bapaknya. Tapi karena bapaknya nih setiap hari beli gorengan kasih ke ulama, anaknya jadi ulama. Terakhir guru saya cerita, di Jawa itu ada satu orang kiai. Satu orang kiai yang setiap pagi didatangi oleh satu orang penjual tahu. Penjual tahu ini ambil ke pabrik, kemudian satu kotak tahu itu, ini dikasihnya untuk ulama, untuk kiai tadi. Nah, yang lain baru dia jual. Tiap hari begitu. Akhirnya Masya Allah, anak tukang tahu ini jadi ulama. Anak tukang tahu jadi ulama karena khidmat di rumah kiai tadi. Bapaknya begitu dia selesai tamat SD, udah, kamu nggak usah lanjut sekolah, kamu khidmat sama kiai ini. Apa keperluannya kamu layani. Maka subhanallah, anak kiai jadi tukang tahu, Masya Allah. Anak kiai tadi jadi tukang tahu, anaknya tukang tahu jadi kiai, Masya Allah. Berkahnya khidmat kepada ulama.
Maka usahakan kita khidmat kepada ulama, kita senangkan para ulama kita. Mudah-mudahan dengan ini Allah Subhanahu wa taala berikan kita syafaatnya, kita muliakan zuriyahnya, kita jaga penerusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirul kalam, subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.